Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Raihan Tiratmojo dengan NIM B02210060 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai unsur kebahasaan di dalam sejarah Kerajaan Johor dengan kode naskah EAP 153-11-9. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa naskah yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta, dan dalam pemenuhan tugas UAS mata kuliah bahasa naskah sastra Indonesia FIB UNS. Naskah ini memiliki keunikan daripada naskah-naskah Melayu klasik lainnya karena selain naskah ini bercerita tentang fakta sejarah mengenai perkembangan kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang, di dalam naskah Kerajaan Johor dengan kode panggil EAP 153-11-9 ini juga terdapat keunikan pada pembuka naskahnya, yaitu adanya mukadimah yang berupa kutipan ayat Al-Quran, Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 26, yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi ciri khas dari teks naskah ini karena kebanyakan naskah Melayu yang kita kenal sekarang ini itu hanya diawali dengan mukadimah yang pendek atau tidak terlalu panjang, dan sifatnya hanya penjelasan mengenai kapan naskah itu ditulis, atau mungkin dari mana cerita itu didapat, atau mungkin hanya sedikit doa memohon pertolongan untuk kelancaran penulisan naskah. Tapi dalam naskah sejarah Kerajaan Johor ini, kutipan untuk membuka naskah langsung diambil dari kitab suci Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 26. Selanjutnya yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama mengenai deskripsi naskah sejarah Kerajaan Johor, dan yang kedua adalah kata-kata arkais yang ada di dalam naskah sejarah Kerajaan Johor. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai deskripsi naskah. Dalam deskripsi naskah ini kita akan menyinggung tentang judul naskah, kemudian kode naskah, tempat penyimpanan naskah, mengoleksi naskah, umur naskah, hingga keadaan atau kondisi tulisan serta teks dari naskah sejarah Kerajaan Johor ini. Untuk lebih detailnya akan kami sampaikan pada slide berikutnya. Untuk pembahasan yang pertama mengenai deskripsi naskah adalah pembahasan mengenai judul naskah. Judul naskah, kode, dan tempat penyimpanan naskah. Judul naskah ini adalah Sejarah Kerajaan Johor. Judul ini didapat berdasarkan metadata yang ada di website IEP British Library. Sementara untuk kode naskah ini adalah IEP 153-11-9. Tempat penyimpanan naskah asli ini terletak di Perpustakaan Balai Maklumat Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengoleksi naskah dari naskah sejarah Kerajaan Johor ini. Pengoleksi naskah ini dikenal dengan nama Tengku Muhammad Saleh yang berasal dari Dayak Lingga. Beliau juga dikenal sebagai ulama karismatik dari Kepulauan Riau Lingga. Silsilah dari Tengku Muhammad Saleh ini
terhubung hingga Sultan Muhammad Shah kedua, yaitu Sultan dari Kerajaan Riau Lingga. Untuk silsilah Tengku Muhammad Saleh ini adalah sebagai berikut. Ayahnya ialah Tengku Abu Bakar bin Tengku Husin bin Tengku Utsman atau Tengku Umbong bin Sultan Muhammad Shah marhum Kedaton. Silsilah Tengku Muhammad Saleh berpuncak hingga Sultan Muhammad Shah II. Selanjutnya untuk kolofon dan umur naskah, kita bisa lihat dari bagian belakang naskah yang sudah saya ambil gambarnya. Dalam kolofon tersebut tertulis waktu naskah, yaitu termaktub pada hari Selasa 13 Rabiul Akhir 1274. Dalam naskah ini kebanyakan penulisan tarikh atau tanggal menggunakan penanggalan Hijriah, maka tahun 1274 di sini adalah tahun Hijriah. Jika tanggal 13 Rabiul Akhir 1274 Hijriah ini kita konversikan menjadi tahun Masehi, maka akan didapati bahwa penulisan naskah ini tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1857 Masehi. Jika diukur atau dihitung umurnya dari tahun 2023, maka naskah Kerajaan Johor ini diperkirakan sudah berusia 166 tahun namanya. Selanjutnya untuk kondisi naskah dan tulisan dalam naskah. Kondisi naskah masih cukup baik. Naskah ini tidak memiliki halaman cover atau sampul dan tidak ada halaman pelindung. Jumlah halaman dalam naskah ini berjumlah 30 halaman. Tulisan dalam kondisi sangat baik dan mudah dibaca. Tinta yang digunakan dalam naskah ini adalah tinta hitam. Penggunaan tanda baca dalam naskah ini hanya menggunakan tanda titik. Selebihnya untuk menandai pergantian halaman, penulis menggunakan kata paragrafis seperti syahdan, maka, sebermula, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pembahasan kata-kata arkais yang ada di dalam naskah sejarah Kerajaan Johor. Yang pertama kita temui kata pandak-pandak. Kata pandak-pandak ini memiliki arti pendek-pendek. Arti ini didapat dari Kamus Dewan Pustaka dan Bahasa Kerajaan Malaysia edisi keempat. Dalam naskah sejarah Kerajaan Johor ini, kata pandak-pandak dapat ditemui pada halaman 1 dengan kutipan kalimat sebagai berikut. Ini suatu pasal yang pandak-pandak bermaksud yang dikehendak. Selanjutnya ada kata megat. Kata ini adalah kata yang bermakna gelaran untuk orang bangsawan, seperti gelaran yang bapaknya orang kebanyakan, maksudnya masyarakat biasa, tapi ibunya merupakan golongan daripada raja-raja. Kata megat dalam naskah ini dapat dijumpai pada halaman 1 naskah dan dalam kutipan sebagai berikut. Adalah seorang raja Johor bernama Sultan Mahmud Shah yang kedua. Johor naik raja pada tahun Hijrah 1109. Itu tahun orang putih 1682, dan mangkatnya terbunuh oleh Laksamana yang bernama Megat Sri Rama di kota tinggi Johor di dalam tahun Hijrah 1111. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kata-kata arkais, kita akan menjumpai kata beradu. Beradu dalam naskah ini bermakna tidur. Kata ini terdapat masih di halaman 1 dengan kutipan kalimat berikut. Maka adalah sebab terbunuhnya itu pada suatu hari baginda itu tengah beradu. Selanjutnya ada kata khobar. Kata khobar ini merupakan kata-kata arkais atau kata-kata lama untuk mengungkapkan kata kabar. Selanjutnya ada kata nung. Nung merupakan istilah lama atau kata arkais dari Kepulauan Riau yang artinya
gelar atau gelaran untuk orang yang berdarah raja dari jalur ibu. Kata Nung ini terdapat pada halaman 1 dalam kutipan kalimat berikut, dan adalah baginda itu bermilikan peri konon suatu Nung daripada jin. Selanjutnya ada kata pupu. Pupu mempunyai arti pertalian atau perhubungan keluarga yang masih dekat. Kalau di sini mungkin kita mengenalnya dengan sepupu. Kata ini ada pada halaman 2 naskah sejarah kerajaan Johor dengan kutipan kalimat berikut. Tun Habib telah menjadi bendahara 2 tahun bergelar Sultan Abdul Jalil. Yang keempat yaitu pangkat pupu kepada Sultan Mahmud Syah tersebut. Selanjutnya ada kata Temenggung atau ada yang menyebutnya juga dengan Temanggung. Kata ini memiliki arti pembesar kerajaan Melayu di bawah bendahara. Kata Temanggung juga dapat dimaknai sebagai yang menjaga keamanan dalam negeri. Kalau dalam bahasa Jawa, Temanggung merupakan gelar atau gelaran untuk bupati. Terdapat pada halaman 2 naskah ini kata Temanggung dapat dilihat dalam kutipan berikut. Maka adalah Sultan Abdul Jalil ini saudaranya yang berpangkat Temanggung. Dicarikannya pula si tuan muda, kata setengah raja Indra Bungsu. Selanjutnya ada kata masyhur. Kata masyhur merupakan kata arkais yang memiliki arti tersebar ke serata tempat atau semua tempat. Ini yang tersebar bisa berita, bisa peristiwa, dan lain sebagainya. Kata masyhur juga bisa dimaknai sebagai ketahuan ke tempat-tempat lain, atau kita mengenalnya sebagai sudah lazim gitu ya. Kata ini dapat ditemui pada halaman 3 naskah ini dengan kutipan sebagai berikut. Kemudian tetaplah kerajaan baginda itu dengan segala Temanggung bendaharanya, serta orang besar-besar, ramailah negeri makom tauhid, yaitu negeri Johor, serta masyhur segala adatnya halus-halus, apalagi bahasanya. Untuk kata yang selanjutnya yaitu dijulang, ini memiliki arti dijunjung atau dimuliakan. Kata ini dapat ditemui pada halaman 3 naskah sejarah kerajaan Johor dengan kutipan sebagai berikut. Ibarat api tidak dapat dipadamkan hingga keluarlah perkataan raja kecil itu, tiada tentu putra marhum mangkat dijulang. Sampailah perkabaran itu kepada raja kecil. Baik, kita lanjut lagi ke kata selanjutnya yaitu ada kata Allah. Kata Allah ini merupakan kata arkais yang mempunyai makna kalah atau tewas. Terdapat pada halaman 4 naskah ini, kata ini dapat ditemui dalam kutipan berikut. Lalu perang tiada berapa hari perang itu, maka kuala Pahanggun Allah dan Sultan Abdul Jalil pun sudahlah dibujuk oleh Laksamana akan dibawa ke Riau. Selanjutnya ada kata hulu. Kata hulu merupakan kata arkais yang bermakna kepala. Kata ini terdapat pada halaman 4 naskah ini dengan kutipan kalimat sebagai berikut. Maka baginda pun kenalah hulu diparang oleh panglima itu pada ketika baginda tengah ditikar sembahyang. Laksana sembahyang subuh tengah membaca wirid, dan baginda pun dapat juga membunuh panglima-panglima itu hingga 8 orang yang mati dengan pedang yang disambar baginda dari tangan panglima itu. Selanjutnya ada kata kemasyhuran. Kata ini berasal dari kata arkais masyhur yang artinya berasa duka cita karena sesuatu, atau bisa juga dimaknai sebagai susah hati, murung, atau sedih. Kata ini terdapat di halaman 4 naskah sejarah kerajaan Johor dengan kutipan kalimat sebagai berikut. Diberinya istana dengan sepatutnya, dan duduklah anak-anak raja itu dengan kemasyhuran sehari-hari adanya. Maka Sultan Abdul Jalil ini perang dengan raja kecil Situan.
Selanjutnya kita akan menemukan kata opu. Kata ini merupakan julukan atau sebutan atau gelar bagi bangsawan-bangsawan Bugis yang berasal dari tanah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Kata opo ini terdapat pada halaman 5 naskah dengan kutipan kalimat sebagai berikut. Maka bermusyawarahlah ia dengan Datuk Bendara membuat surat kepada opo-opo yang 5 beradik, yaitu anak-anak Raja Bugis. Selanjutnya ada kata juak-juak. Juak-juak ini dapat dimaknai sebagai juak-juak hamba raja yang mengiringi raja atau membawa alat kebesaran, atau kita kenal juga sebagai biduanda. Kata ini terdapat pada halaman 5 naskah dengan kutipan sebagai berikut. Adapun punggawanya dan menterinya Daeng Menapuk dan Daeng Mesuru dan Daeng Mengatuk, dan kepala juak-juanya Indra Gubori Maluk namanya. Baik, mungkin cukup sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya itu hanya sebagian dari keseluruhan pembahasan mengenai sejarah kerajaan Johor. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan disampaikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, atau mungkin ada ingin saran-saran yang ingin disampaikan, bisa saja disampaikan melalui kolom komen. Begitu. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.